Kenapa mah? Lagi jelek ya? Iya, gitu. Gimana hotelnya? Pakai jempol dulu aja ya. Lagi berada di tengah-tengah orang ribut banget di Hanoi. Jadi kita lagi liburan di Hanoi, ini pasti berisik sekali, kanan kiri ribut, nggak tahu berantem apa emang gaya bicara mereka seperti ini. Rencananya 5 hari 4 malam akan di Hanoi sama ke Sapa. Jadi kita naik Malaysia Airlines, itu transitnya di Kuala Lumpur sekitar 2 jam tapi agak delay. Jadi kita nyampe sini tuh agak siang, sekitar jam 1:30 lah. Jam 2 baru dijemput sama pick up dari hotel karena gue pesan gitu. Dapatnya mobilnya keren banget. Jadi VinFast itu punya versi yang kayak luxury-nya gitu, mungkin kayak SUV-nya gede banget. Nggak terlalu mahal, satu mobil buat 2 orang sekitar 550.000 Vietnam dong atau sekitar 360 ribuan gitu ya. Sebenarnya masih lebih mahal daripada Grab. Terus kita nginepnya di daerah Old Quarter, namanya adalah Le Major Indonesian Hotel. Ini cuma 1 juta, katanya sih bintang 5 ya, cuman lokasinya sih oke banget, kamarnya juga lumayan walaupun nggak ada bathtub atau yang gimana gitu, but tempatnya enak banget buat turis gini. Ini banyak banget street food, restoran di gang-gang alley-nya gitu, dan kita baru keluar tuh malam 7:30 karena tadi capek banget, asal juga lagi kurang fit sebenarnya, tapi kita mau liburan santai aja. Kata saya ini daerahnya mirip Blok M. Ini lebih tertata dari Blok M sih. Ada ininya full semua gitu ya, toko-toko. Mungkin kalau yang tutup karena dia bukan restoran, dan ini udah hampir jam 9 malam juga gitu. Ini kita mau ngelihat danau, ada sekitar jalan 10 menitan kali ya dari tempat kita makan dan dari hotel. So nggak tahu, yang penting walking distance saja karena kita nggak mau jauh-jauh malam ini. Ini sih kalau berdasarkan Google Map namanya Hoi Hoan Kiem, tempat nongkrongnya warga Hanoi nih. Padahal malam Sabtu ya, belum malam Minggu, tapi udah lumayan rame. Ada danaunya nggak tahu buatan apa asli, cuma danaunya lumayan gede sih. Ada beberapa jembatan. Tadi kita pengen nyobain naik jembatan merah ini kan, tapi ternyata ada gate-nya. Dan biasanya gini-gini tuh bayar. Oh, ada tiketnya tuh. Ini adalah ada showtime-nya, Mysterious Night. Intinya ada yang jagain, so kita nggak bisa masuk tanpa tiket. Masih di area Old Quarter. Ini kita sebenarnya udah check out dari hotel, dan malam ini kita nggak akan nginep di mana-mana. Kita nginepnya pakai sleeper bus karena mau on the way ke Sapanya itu malam sekitar jam 10-an. Nah, ini kita mau ke keliling sini dulu yang walking distance intinya, sama pengen ngejar train cafe. Kalian tahu kan Hanoi itu suka banyak yang ngepost soal cafe, tengah-tengahnya ada rel kereta, keretanya lewat ya. Kita mau ke sana, moga-moga nggak rame ya. Liberty Swan. Mau beli ini nggak?
100.000 loh, dapat 4 biji. Enggak, 4 euro, 4 USD. Bukan 4 biji satunya. Jong Bang, ya, Tanah Abang bahasa Vietnamnya apa ya? Brotherland. Aduh. Brotherland. Ini sumpah murah-murah sih. Cuman ya kualitasnya yang B aja gitu. Kualitas pasar raya kita juga. Kasih tester teh. Ini pandan leaf. Pandan leaf tea. Banyak banget teh-tehnya. Teh Vietnam. Ini banyak banget fashion, kaos, tas. Kenapa kamu nggak mau beli? Beli aja kali. Kaken loh. Enggak. Tanya aja harganya, siapa tahu lebih murah. Takut palsu. Sotoy parah, suzon. Belum tentu juga palsu. Di sini kombininya banyak kan Circle K. Tadi kita juga beli tisunya di Circle K. Nggak ada Alfamidi ya. Ini mah juga ada kali di Bintaro. Ada yang kopi. Nggak enak tapi enak. Jadi mau unboxing mata uang Vietnam dong. Dia tuh yang paling gede 200.000. Inilah ada pecahan 200.000 loh. BTW dongnya itu lebih murah. Satu dong lebih murah daripada rupiah. Jadi kemarin tuh gua nuker satu dongnya itu 0,68 rupiah. Jadi gue tukar 3,4 juta itu dapat 5 juta dong. Pecahannya 200.000. Nggak tahu ini paling gede atau enggak. Paling ada yang 500.000 kali ya. Terus ada yang 100.000. Ini 100.000 yang hijau. Kayak 20 ribuan kita. Ada juga yang 50.000. Ini kenapa mukanya sama semua ya? Presidennya apa ya? Bukan. Cutik Ho Chi Minh. Oh, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh dari nama orang, benar. Ini juga yang 20.000. 10.000 tadi ada, cuma dipakai beli mixu. Jadi ini yang 5.000 sama juga tadi ada yang 1.000. Banyak banget ya, lebih banyak dari kita. Kalau yang 200.000 nangis sudah. Kita lagi di Met, namanya Met Restoran. Restoran katanya otentik Vietnam, restoran and for vegan. Tadinya mau makan di Tamvi, udah nyampe sana katanya tutup, baru buka lagi jam 5 ya. Tipikal yang cuman bukanya pas lunch sama dinner aja kayaknya. Kira jalan ke sini 1,5 kilo. Panas juga ya Hanoi. Dari kemarin kokonat mulu. Enak kemarin enak banget. Kemarin soalnya ini nggak dulu. Kita lagi di cafe namanya Bamboo Bistro and Chill. Dia sampai ngasih train schedule. Kayaknya waktu terdekatnya 17.45 ya. Sekarang lagi jam 16.40, masih sejam lagi. Tadi beli apa? Beli obat tadi? Iya, beli obat. Obat apa? Obat ini. Asal lagi diare tadi kita sampai mana sih obatnya tadi? Kita sampai ngobrol lah pakai Google Translate gitu ya. Si mbaknya nggak bisa bahasa Inggris, kita juga boro-boro bahasa Vietnam. Cuma bener ada namanya kayak hidrasek kayak gini. Ternyata
katanya cukup wajar kalau kena diare di Vietnam. Tapi bukannya gimana-gimana, obatnya ada. Dan kalau kita fit ya fit-fit aja sih. Ya. Ini ada 2 obat. Ini obat diare. Yang ini obat mual. Obat kembung. Obat kembung ya. Obat kembung. Namanya Avarino. Avarino. Avarino namanya. Terus tadi kita ngelihat petunjuknya, kertasnya karena bahasa Vietnam semua. Jadi pakai Google Lens buat nge-translate. Kamu minum 3 kali sehari ya. Minum sampai bentuk tinjanya kembali normal. Bentuk tinja lah translate-nya. Oke, akhirnya kita naik. Ini pertama kalinya gue naik sleeper. Bahkan bukan di Indonesia, malah di Vietnam duluan. Pertama kali naik sleeper bus. Ini tujuan Sapa. Perjalanan 6-7 jam. Harusnya tuh gue naik 22.45. Tapi ini jam 10. Gue udah disuruh naik bus. Katanya nggak apa-apa naik aja. Terus kayaknya orangnya juga nggak terlalu ngerti bahasa Inggris. Tapi gue dimasukin ke yang batch yang lebih awal kayaknya karena masih ada slot juga, mungkinnya nggak full banget. Ini surprisingly bagus, dingin juga. Ini AC-nya sampai 3, dingin banget. Ini namanya HK Bus Lines, bisa kalian beli di Klook ya. Gue juga belinya dari Klook. Terus harganya itu 500.000, satu orang itu PP. Selamat pagi dari Sapa. Jadi ini udah nyampe hotel sebenarnya dari jam 6 pagi ya. Nyampe Sapa itu setengah 6 busnya. Dan kita nunggu kayak beberapa menit, hampir setengah jam sih. Karena ditanyain pas nyampe, nginepnya di hotel apa? Disebutlah Pistachio. Jadi gue nginep di hotel namanya Pistachio Hotel di Sapa. Jadi nanti dari situ akan dianterin pakai shuttle, kayak travel gitu. Dan kontur di Sapa tuh naik turun karena emang daerah bukit gitu. Jadi kalau Great Koper walaupun dilihat dari map tuh nggak jauh-jauh banget, kayak cuma 12 menit jalan kaki. Cuman tetep aja gitu kan. Untungnya dianterin sama si HK Bus Lines ini. Jadi kita banyak yang baru nyampe Sapa tuh pagi. Tapi karena dari hotel tuh baru bisa check-in jam 2. Tadi kita nanya. Jadi ini masih ada waktu sekitar 7 jam sampai jam 2. Kalaupun kita keluar belum pada buka, kita jadi nunggu mungkin jam 8 baru keluar lah. Dan orang di sini banyak yang gosok gigi, cuci muka, ada yang pakai lotion gitu ya. Intinya supaya fresh aja. Gue juga udah ganti pakai sweater. Ini juga belum mandi sama sekali. Habis ini mau cuci muka sama gosok gigi aja, udah ganti celana. Ini baru keluar hotel aja, ini masih teras hotel nih. Udah dapat view keren banget. Jadi mau kemana? Alpine Coaster atau yang taman? Coba guys, tolong bantu aku memilih Ya, di iyalah. kolom komen ya. Komentar udah pulang gitu. Jadi mau kemana? Kalau dua-duanya. Susah, nggak keburu kayaknya. Kalau yang Alpine Coaster itu bisa beli tiket depan situ tuh. Tadi aku baca reviewnya, beli tiket depan Globe itu. Terus nanti ada yang shuttle ke sana. Itu 200.000 dong sekali main.
Kalau yang mau nambah sekali lagi bayarnya 100.000 jadi 300. Terus kalau foto nambah lagi bayar 180. Ya udah ini aja. Ini aja. Nggak mau roller coaster. Seru tau. Ntar nyampe sana aku nggak berani gimana? Kan bisa diatur ininya apa speednya. Pelan-pelan. Ciao guys. Payah. Sini estetik gitu ya bentuk bangunannya. Lucu-lucu gitu. Asli apa palsu bunganya? Coba tulis di kolom komen. Terus saya tulis di kolom komen. Ini asli guys. Lihat deh, besar banget. Oh my god, really big. Lagi di May Village. Nih berisik juga ya, ada announcement terus-terusan. Ini kayak desa gitu, tapi banyak tempat souvenir, ada tempat nongkrong, ada manekin bugil. Itu bugil loh. Mau es krim. Theo đồng bào dân tộc Xa Phó có các lễ hội để cầu xin sức khỏe mùa màng bội thu. Es krim 50.000. Nov is vivid colors and Ini katanya exquisite awet craftsmanship. sampai umur kita 52 tahun. Jadi harganya 50.000. And symmetrically arranged Kena beads that tipu extend enggak from the sih? shoulders Emang to ada harganya segitu sih. the saffron. Loh, ada orang. Siapa ini? Bikin Indomie dulu kali ya. Iya, kayaknya ini toilet deh. Coba buka. Mau coba buka. Kru, emangnya rumah boneka? Mau dibedah nggak bu rumahnya? Ya udah pindah dulu dari sini, ntar saya bedah. Jadi tadi tuh rumah-rumahnya dia mewakili setiap suku di Vietnam. Bahkan ada black Thai, ada white Thai, ada yang dari dataran Cina, jadi mungkin banyak yang mirip sama Chinese gitu ya, orang-orang Vietnam tuh. Dan juga ada beberapa dari suku-suku yang lain gitu.
Jadi itu kalau mau naik cable car dari sini ya, itu cable car-nya tuh. Dadah. Gak apa-apa nih nggak naik, nggak nyesel. Gak apa-apa. Karena belum mandi dari kemarin. Kita aja belum mandi, belum check-in. Jadi ya next time lah kalau kesini lagi kali ya. Review dikit Hotel Pistachio namanya di Sapa. Jadi kita booking lewat Agoda seperti biasa, gue selalu langganan di situ. Dapat kamar seluas ini. Tadinya kita dapat yang deluxe, tapi dikasih free upgrade ke superior. Apa kebalik ya? Pokoknya naik tingkat tapi kita nggak bayar lagi, free upgrade. Ini bedanya dapat kamar yang lebih luas, dapat balkon dan lantai yang lebih tinggi. Karena sebelumnya itu cuma 1 sampai 5, padahal lobbynya itu lantai 6 gitu. Ini dapat lantai 8 dan dapat mountain view. Kita buka aja ya. Dan itu adalah bawah adalah trek kereta yang ke tadi Munghua. Yang kalau mau naik kabel car ke atas juga. Tadi ada pokoknya kereta lewat sekitar 15 menitan lah. Ini kalau pagi pasti aja berkabut loh. Siang-siang ini jam 2 siang padahal. Yes. Oke, jadi karena ternyata pasarnya nggak begitu besar si night marketnya Sapa itu, dan kebanyakan tuh kayak jualnya barbecue, terus kerajinan tangan mereka, terus ada snack atau kayak kue-kuenya gitu, sama yang pastinya yang gue beli hanyalah magnet kulkas. Kenapa nih, ada apa lagi nih? Iya, su. Tadi kan pesan nasinya 2, tapi kata mbaknya 1 aja karena nasinya gede banget porsinya. Dan yang datang, wadidaw, ini mah nasi bakul ini. Makannya di atas genteng, guys. Kita coba tanpa apa-apa dulu. Enak tapi kurang gurih, harus kocok. Kalau sambal. Mau kemana? Stasiun apaan? Stasiun Rangkas itu. Hari terakhir di Sapa. Nanti tuh bakal dijemput atau bakal pulang atau balik ke Hanoi itu jam 10. Nanti dijemput di hotel jam 9 atau setengah 10 paling telat sama bus yang kemarin shuttle-nya. Ini baru jam 6 dan kita punya waktu sekitar beberapa jam dapat breakfast juga. Cuman karena kemarin tuh belum sempat foto di depan Sapa Station, karena itu kan ikoniknya Sapa banget ya, yang gue bilang orang-orang sampai pada ngantri di depannya buat foto. Jadi kita manfaatkan lah waktu tersisa ini buat foto, karena belum tahu kapan lagi kesini kan. Ini dia Sapa Station. Ikonik sekali di Sapa. Masih jam setengah 7, jadi tadi nggak ada. Tadi kita kesini belum ada, sekarang udah ada nih beberapa turis yang ikutan. Kita kayaknya harus menyingkir ya. Jadi kita yang di depan ini aja, bahkan tadi pintunya masih ketutup loh. Sekarang udah kebuka, tadi ada orang di dalam. Jadi ada juga yang bisa dari jauh dari sana. Oh no, thank you. Sering banget ditanyain. Gue udah bisa bahasa Vietnam sekarang. Kom eun, buat thank you doang. Jadi bisa dari depan aja pakai 0,5 cukup lah, udah dapat hasil yang dimau. Ini si ibu lagi foto-foto dulu.
kalian kalau lagi ke Vietnam dan ke Hanoi, karena ini jauh dari Ho Chi Minh City ya. Kalau di Hanoi ke Sapa naik bus banyak pilihannya, itu sekitar 6-7 jam. So worth it lah. Jadi harus ke sini minimal semalam nginep. Kalau bisa 2 malam karena attraction-nya lumayan banyak. Tapi beware di sini tuh hujan terus karena udah bulan Juni dan menuju Juli. Emang lagi musim hujan ketika gue nanya-nanya ya. Jadi harus bawa payung, tapi untung kalau di hotel bisa minjem payung, tapi mungkin nggak semua hotel minjemin payung gitu. Udah? Mau nyebrang situ? Ya ternyata dia turis-turis juga. Kirain cukup puas dengan hasil yang tadi. Iya sih, kayaknya nggak bakal kesini lagi deh dalam waktu yang dekat. Oke lah. Ini adalah spot turis tadi foto. Emang kalau dari sini sebagus apa kita lihat? Oh ya, dapat satu gedungnya sih. Kalau tadi kan cuma dapat Sun Plaza ini aja. Sekarang dapat satu gedung yang estetik pula ini. Kalau di kita tuh jalanan luar itu lihatnya kucing, anjing ya. Kita lihat sini ada hewan liar apa di jalan ya. Halo. Idul Adha udah lewat, Pak. Aduh, ngeri juga nih. Nah, ini pawangnya nih, payung pink nih. Weh, gimana sih? Kasihan banget dia nanjak sendirian. Oke, tahu-tahu udah di bandara. Bandaranya juga bandara Kuala Lumpur lagi, bukan di Hanoi. Karena kita udah transit dan transit agak lama, 4 jam di sini. Setelah kita boarding pulang ke Jakarta. Gimana Hanoi, Vietnam? Seru, makanannya enak-enak, keluar hotel banyak makanan, banyak kafe, banyak tempat ngopi, banyak bar. Iya, bar, kopi, banyak banget kopi di Vietnam. Karena di Hanoi kita cuma daerah Old Quarter, jadi kita tuh cuma daerah kunonya gitu loh, kayak kota tua. Jadi kita ngerasa kayak ini kok kayak Jakarta tahun 90-an ya, kayak Indonesia tahun 90-an, karena emang jadul banget gitu, Old Quarter lah ini. Cuman dia kota tua, cuman jauh lebih besar secara area gitu. Jadi kita nggak ke daerah gedung-gedung metropolitannya gitu, tapi kita nggak ke sana sama sekali. Tapi overall gimana? Jangan dibandingin sama Jepang deh. Jauh ya kalau sama Jepang. Seru, tapi toko-toko kelontongnya tuh jahat-jahat guys. Parah sih. Jahatnya tuh gimana maksudnya? Masa kita kan mau beli balsam ya, di Shopee kita lihat harganya cuma 11.000. Pokoknya di internet kita lihat cuma 11 ribuan deh. Di mereka 70.000, 50.000. Farmasi. Jadi ya kita ke toko obat, ke apotek ya. Pertama kita beli ini aja, obat diare aja. Itu pun masih di upsell ya. Dia kayak, kan kita cuman butuh obat buat apa sih? Obat diare. Ditawarin juga, ini buat mual nih, buat kembung. Jadi kayak aduh, dan pokoknya farmasi di sana itu ratingnya selalu jelas. Ratingnya tuh bintang 3, bintang 2, dan reviewnya tuh kayak gitu. Harganya di markup buat turis. Karena pas ya kita juga tahu harga aslinya kalau lihat di Shopee ya online oke lah lebih murah, cuman harusnya nggak jauh banget gitu loh harganya, kayak bisa 5 kali 4 kali lipat gitu, ketahuan banget di markup gitu kan. Dan di sana tuh jarang banget ditempel, jadi nggak ada price tag-nya, nggak ada nempel di produknya, jadi kita nggak tahu harganya berapa. Jadi kita berdasarkan ya, kita tanya berapa harganya, 50.000 ya, kita nggak tahu bener apa enggak 50.000 gitu kan. Iya aja, beberapa kali bisa ditawar, cuman kadang-kadang kita udah males ya udahlah beli aja gitu kan. Bahkan sampai di bandara aja kamu beli kacang masih kayak gitu tau. Iya, ini sumpah. Oh ya, jadi kalau kalian ke bandara Hanoi itu mereka harganya pakai USD justru. Tapi ada rate-nya. Kalau mau cuman kita misalnya punya cash-nya itu Vietnam dong, ya kita juga nggak punya USD, kita nggak nuker USD kan. Jadi berapa satu USD? 25.000 something lah gitu. Tadi kita beli beberapa yang belum dibeli ya.
Terus kan kita punya 50.000 nih, terakhir 50.000 pengen dihabisin aja. Ada satu kacang harga $1,5. Kalau dihitung kan 50, enggak. Kalau satunya 25.000 berarti kan kalau $2 53.000. Nah makanya nyarinya 1,5, berarti kan kisarannya harga 30 ribuan kan. 30.000, 40.000. Ambil nih 1,5 beneran, pas di kasir kok jadi $2 gitu kan. Waduh kurang gitu. Gue bilang aja not enough, cuma 50.000. Ya udah nggak apa-apa. Gimana? Jadi harga aslinya berapa anjir? Sumpah itu nggak jelas banget harga aslinya berapa gitu orang-orang tuh aduh. Yang unik apa di Vietnam? Yang unik nggak ada kucing di situ, sama sekali nggak ada kucing. Ya Kita mah banyak ya, tiap 100 meter ada kucing, tiap berapa meter ada kucing gitu. Di Vietnam hampir nggak ada kucing liar yang kita temukan. Nggak ada ya. Anjing masih ada tapi dikit. Kucing tuh nggak ada. Terus kita cek, jangan-jangan ini dijadiin makanan ya kucingnya. Bener ya, ada beberapa yang bilang katanya kucing dijadiin santapan di sini. Itu kasihan banget ya. Terus yang aku heran tuh mobil nggak pernah bersih. Mobil kita kan kadang-kadang agak kotor, tapi di sini tuh the real kotor kayak abis drag race, abis apa off-road gitu loh, kayak abis off-road apa segala macam, kayak nggak pernah dicuci, kayak nggak mengenal car wash gitu loh. Di sini kayaknya kalau buka car wash nggak laku deh, orang pada malas cuci mobil kan. Cuman salutnya mereka tuh pakai VinFast. VinFast kan mobil brand Vietnam ya. Jadi mereka bangga gitu, dan di sini nasionalisnya tinggi banget, kayak hampir setiap sudut kota tuh ada bendera Vietnam gitu. Sampai ada jual kaos bendera Vietnam dong, tau nggak? Bintang gitu loh, merah, bintang kuning gitu. Benar-benar bangga lah sama negaranya tuh, nasionalisnya tinggi banget kayaknya orang Vietnam. Sama mereka tuh padat, banyak mobil, motor gitu banyak, cuma nggak macet, nggak kayak di Blok M. Iya kenapa ya? Nah banyak gitu, tapi nggak saling nabrak, nggak ada lampu merah tuh kayak kehitung jari deh, padahal banyak banget perempatannya ya. Terus klakson sering banget, kayak tiap berapa meter klakson, tapi ya udah yang di klakson juga cuek-cuek aja gitu. Oh iya, jadi tips buat yang mau ke Vietnam, kemarin kita bawa konverter colokan ya, itu nggak kepake, jadi karena colokannya sama persis kayak di Indonesia. Terus poin plusnya harga hotelnya murah, bahkan bintang 5 itu bintang 4, bintang 5 itu masih dapat di bawah 1 juta. Ya kemarin kita hotel bintang 4 800.000, yang di Sapa juga cuma 800.000 sekian, yang paling mahal yang pertama doang itu 1 juta tipis lah, 1,2 juta. Jadi hitungannya murah kalau buat hotel gitu. Makanan agak pricey beberapa tempat ya, kayak kalau Michelin star wajar lah. Kayak kemarin yang bebek tuh Michelin, jadi mahal gitu. Dan the real orang nggak bisa bahasa Inggris itu bisa ditemukan di Vietnam. Even kayak di Jepang, aku berkali-kali ke Jepang, itu mereka masih bisa sedikit bahasa Inggris. Karena mungkin ada beberapa kata serapan Jepang kata serapan bahasa Inggris yang dibikin ke Jepang. Tapi kalau Vietnam itu jarang banget. Even kayak kita berkomunikasi sama orang itu pakai Google Translate berkali-kali gitu loh. One p.m. 1 p.m. 1 p.m. Oke. Jadi itu aja ceritanya. Kalau kalian belum pernah ke Vietnam, gue sarankan minimal sekali ke Vietnam, karena ada beberapa yang mirip sama Indonesia. Terus juga alamnya bagus, budayanya kental banget ya, mereka sangat preserve their culture. Jadi kalau senang yang budaya-budaya bisa main ke Hanoi. Sebenarnya ada banyak ya, kayak Halong Bay kalau mau cruising naik kapal, bisa trekking juga di Sapa sebenarnya. Cuman kemarin itu hujannya gede banget. Kita pulang dari Sapa ke Hanoi itu kita disebut badai. Badainya gede banget. Ini emang 2 hari terakhir ini kita nggak hoki karena dapat cuaca yang jelek banget. Even tadi pagi pun masih gerimis terus. Make sure kalau mau ke Vietnam ya musim panas lah kalau bisa, atau musim kemarau. Mereka juga ada winternya sebenarnya, ada salju kalau kalian ke dataran tinggi
dan lagi di akhir tahun bisa dapat salju. Ya udah itu aja. Dadah. Sampai ketemu di Aussie. Amin.